Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan B3 tahun 2025 LPTK UIN Yai Haji Ahmad Siddiq Jember. Perkenalkan, nama saya Dewi Eka Anggraini sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK Winhas Jember dengan nomor peserta 351328001 dan NIM 2554011111474 pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Silakan Anda Kevin untuk bikin berdoa. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berbaring hati dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Berikutnya kita akan mengaji bersama. Silakan dibuka halaman 62. Kita baca Quran surat An-Nisa ayat 58. Halaman 62. Bisa dimulai ya? 1, 2, 3. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy
tidak masuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti nihil. Yang berikutnya, coba anak-anak berdiri, dicek bajunya sudah rapi apa belum. Coba berdiri dulu, bajunya dilihat dulu, sudah rapi apa belum. Nah, jilbabnya kalau sudah rapi semua, sekarang dagunya dicek juga sudah rapi apa belum, kursinya. Sudah? Kembali. Kalau sudah rapi semua, berarti anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Iya. Ya, alhamdulillah kalau sudah siap untuk belajar. Biar jadi tambah semangat, anak-anak kita ice breaking terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri, kita ice breaking. Bisa menghadap ke depan. Anak-anak cukup menirukan gerakan yang ada di layar, ya. Baik anak-anak, untuk materi kita kali ini adalah menjadi pribadi berintegritas dengan sifat jujur dan amanah. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar tentang menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran dengan toleran, maka hari ini kita akan belajar menjadi pribadi berintegritas dengan sifat jujur dan amanah. Lalu apa hubungannya antara pribadi yang mencintai Al-Quran dengan kepribadian yang memiliki sifat jujur dan amanah? Kira-kira hubungannya apa? Jadi kalau orang yang mencintai Al-Quran, dia pasti akan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dengan memiliki sifat jujur dan amanah. Nah, yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kita belajar diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dari sikap amanah dan jujur dalam Islam. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang sifat amanah dan jujur. Kemudian pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah berlaku jujur hari ini? Coba angkat tangan. Ya sudah siapa? Ya silakan. Contohnya, berperilaku jujur apa kamu hari ini? Kejujuran yang seperti apa yang dilakukan hari ini? Misalnya? Misalnya bagaimana? Tidak mencontek. Tidak mencontek ketika ulangan liter. Kemudian kira-kira kenapa kita kok harus berlaku jujur atau bersifat jujur? Kenapa kira-kira? Ya, angkat tangan. Kenapa? Bagaimana tadi? Tidak mendapatkan dosa. Agar tidak mendapatkan dosa. Terus apa lagi? Mengapa kita harus berlaku jujur? Selain tidak mendapatkan dosa, kalau orang jujur biasanya hidupnya bagaimana? Tenang, nyaman. Nah, selanjutnya Bu Guru punya video, silakan disimak baik-baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan ujian. Tolong dikerjakan dengan baik dan jujur ya. Baik Pak. Jono, kenapa wajahmu itu? Anu Pak, habis disakar kucing. Oke semua, silakan mulai dikerjakan. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Sudah selesai.
karena mencontek. Kemudian apa yang diakibatkan karena ulah mereka yang suka mencontek? Mendapatkan dosa. Kemudian tadi dapat training kemana lagi? Neraka. Itu akibat ulahnya yang suka mencontek. Dan masih banyak lagi akibat-akibat yang lainnya. Contohnya dapat teguran dari bapak ibu guru. Nah, kita sudah masuk ke fase yang kedua anak-anak, yaitu pengumpulan data. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, ini tugas untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 ini yang tadinya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Sudah saya bagi menjadi 4 kelompok. Silakan LKPD yang kalian dapatkan itu dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, silakan kerjakan juga. Sudah ada yang sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai bisa ditempel. Kelompok 2 gimana? KPD yang kedua. Ini yang catatan untuk menulis ketika kalian berbelanja nanti ya. Ditulis di buku kalian dulu, nanti kemudian diproyeksinya. Jadi nanti setiap kelompok akan memutus 1 sampai 2 orang anggotanya untuk menjadi pedagang dan sisanya untuk menjadi pembeli. Jadi untuk berbelanja ke kelompok yang selanjutnya ya, kelompok yang lain. Silakan pedagangnya menjajakan barang dagangannya. Ya, kemudian yang ditugasi sebagai pembeli silakan berbelanja ke kelompok lain. Ayo Nana, jajakan dagangannya. Ya, nah. Topik kelompok itu berarti tugas kalian. Tugas kalian apa? Yang kalian tempelin tadi. Ya, kemudian yang lainnya kelompok 3 sudah siap untuk berpresentasi. Silakan yang lainnya diperhatikan. Ya, silakan. Ini.
dari pengertian amanah dan contohnya. Topik dari pengertian amanah dan contohnya adalah sifat amanah adalah sifat jujur, dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan atau titipan yang diberikan kepada seseorang. Contohnya adalah seorang pegawai yang menjalankan tugas dengan teliti dan jujur untuk kepentingan perusahaan, menjaga rahasia orang lain, dan tidak menyebarkannya. Pengertian jujur dan bertakwa. Pengertian jujur dalam bahasa Indonesia Keras. seperti lurus, hati, tidak sombong, dan bisa pula. Seperti bahasa Arab, jujur berasal dari kata jujur yang artinya berkata benar dibandingkan secara istilah. Kemudian pertanyaan dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya anak-anak. Jadi silakan dicatat pertanyaannya ya. Bagaimana cara mengembangkan sikap amanah dan jujur? Mulailah bersikap jujur pada diri sendiri dan berkata serta berbuat jujur. Menepati dan dilatih diri selalu berbuat jujur dan menerapkannya di dalam kehidupan. Apakah jawaban kamu sudah jelas? Ya, sudah. Barangkali ada pertanyaan lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada bisa ditutup. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, tadi kelompok 3 sudah presentasi mengenai materi jujur dan amanah. Anak-anak sudah menyelesaikan tugas kalian untuk presentasi. Sekarang kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan selama kalian belajar? Bahwasanya kejujuran itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jujur itu adalah apa? Berkata apa adanya atau berkata sesuai dengan kenyataan. Kalau amanah berarti untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan belajar membuat poster. Jadi minggu depan itu anak-anak akan belajar membuat poster. Silakan alat dan bahannya disiapkan dari rumah ya. Kemudian asesmen pengetahuan, latihan soal yang ada di buku paket halaman 76 sampai 79. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti kita bahas minggu depan ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu tanya dulu tadi. Kira-kira anak-anak belajar tadi senang nggak? Alhamdulillah kalau senang. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan barokah dan bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, anak-anak disiapkan untuk berdoa. Siap gerak.